Siapa yang membunuh Yesus? Kenapa bisa dibunuh? Kalau menyerahkan diri itu bagaimana? Menyerahkan diri itu bukan seperti nah salibkanlah aku, nggak gitu. Tuhan bisa mati nggak? Tubuh Yesus kan yang berasal dari firman. Firman kan Tuhan. Berarti tubuhnya itu ilahi gitu. Soalnya dia tercipta dari firman. Ada yang mengatakan sulit. Gimana pendapatmu, Pastor? Pendapat Pastor katanya sulit katanya. Gimana tuh, Pastor? Ya memang sulit nggak sih, Pastor? Apa yang sulit maksud mereka? Mungkin pertanyaannya tadi karena dari latar belakang tidak boleh menafsirkan sendiri. Selama konteksnya bertanya tentu luar biasa, tapi mohon selalu kami sambut dua hal, tidak mengolok Tuhan Yesus karena membuat utangnya jadi banyak. Lalu yang kedua, mohon tidak menafsirkan sendiri jika Anda bukan Kristen. Bertanya saja, itu sangat rendah hati, selama dengan adab maka itu luar biasa. Kalau menafsirkan sendiri, mengarti-artikan sendiri nanti menjadi anti NKRI itu tadi. Karena itu rendah hati mendahului kekayaan dan kemuliaan. Silakan. Ya, betul. Amsal berapa sih, Pastor? Amsal 22 ya, Pastor, ya itu, Pastor? 2 ayat 4, benar. Iya, Amsal 22 ayat 4 tuh. Kerendahan hati itu adalah kunci kekayaan. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu kunci kekayaan dan kehidupan. Jadi kalau kalian mau kaya, mau mendapat hidup, rendah hati dulu dan takut. Oke, mau nanya, Bang, mohon izin. Ya. Bukan konteksnya sih, bukan dari Alkitab. Ini maksudnya mau sharing aja atas diri sendiri gitu. Iya, di sini ada Pastor. Ya, silakan. Mau apa? Ya. Apakah perlu kita untuk pengakuan dosa? Apakah sangat penting? Silakan, Pastor. Apakah penting pengakuan dosa? Ya, shalom Kak Dims ya, Tuhan Yesus sayang Kak Dims. Pengakuan dosa tentu penting, tapi tidak diartikan sebagai harus di depan seseorang. Pengakuan dosa tentu adalah kita di hadapan Elohim kita, di hadapan Allah kita. Nah, Daniel karena itu terkenal doanya penuh dengan kuasa, bahkan dia disebut menjadi pahlawan, karena dia selalu mendahului dengan apa? Dengan mengaku dosanya terlebih dahulu di hadapan Elohim kita. Jadi kalau pertanyaannya sekedar penting atau tidak, tentu penting, tetapi tidak diartikan harus di depan seseorang. Catat di Daniel 9 ayat 20 dan 23, bahwa Daniel mengaku dosa, lalu dia berdoa, maka dijawab. Karena itu untuk agar dijawab, maka perlu mengaku dosa di hadapan Elohim kita. Demikian, Kak Dim. Ya, coba kamu ada Alkitab nggak di situ, Dims? Pentingnya pengakuan dosa itu kamu harus tahu. Kamu ada Alkitab nggak di situ? Halo? Halo? Tap-tap layar ya sampai 1 juta. Ya, halo. Ya, kamu ada Alkitab nggak di situ? Ya, ini ada Bang, ku pegang Bang. Coba buka 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 Ayat 9. Ya, sebentar. Biar kamu tahu pentingnya pengakuan dosa itu apa sebenarnya. Tadi Pastor udah bawa kisah. Iya. Sebentar Bang, ku ambil dulu kacamata. Gimana bunyinya? Udah? Oke. 1 Yohanes 1 Ayat 9. ayat 9. Ya. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Jika kita mengaku dosa kita, oke, lalu maka ia adalah setia dan adil, Ia adalah setia dan adil, lalu sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita mengampuni segala dosa kita, lalu dan menyucikan kita dari segala kejahatan. kita. Jadi pentingnya pengakuan dosa itu adalah untuk memperoleh pengampunan dan penyucian atas dosa kita.
Jadi kalau kamu tanya, penting nggak sih Kak Elia pengakuan dosa? Penting. Karena melalui pengakuan dosa, kamu merendahkan dirimu agar kamu memperoleh pengampunan dan juga penyucian dosa dari Tuhan Yesus. Dan yang paling penting begini, pengakuan dosa itu menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus yang keluar dari Bapa, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ketika roh penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Artinya, ketika kita menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita adalah orang-orang yang dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mau mengakui dosanya adalah orang-orang yang selalu mendukakan Roh Kudus. Jadi pengakuan dosa itu penting selain untuk memperoleh pengampunan dan penyucian melalui Tuhan Yesus, tapi itu juga menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang termeterai oleh Roh Kudus. Rohnya yang kudus. Oke. Oke? Siap Bang. Oke. Terima kasih Bang. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor. Ini sayang. Yesus itu kan dianggap Allah sudah kan, itu sudah dianggap Tuhan Allah kan gitu Pak. Sudah Tuhan, ya hakikatnya Allah. Lalu? ya. Terus Yesus itu sebagai manusia itu umur berapa tahun ya Pak? Dari lahir umur berapa tahun? Umurnya Yesus itu? Umurnya Tuhan Yesus sampai 33 tahun setengah. Ya. Terus selama Yesus 33 tahun setengah kan dia kan masih manusia kan. Betul. Terus kalau ada gempa, ada gunung meletus, apakah dia rohnya itu atau zat keluar dari tubuh Yesus itu? Oh enggak. Tidak keluar. Berdiam, kan ayat Alkitab berkata di dalam jasmaninya itulah kepenuhan Allah itu berdiam. Makanya Tuhan Yesus itu kudus Pak, nggak berdosa. Oh, berarti kalau ada gunung meletus atau apa itu masih tetap tidak keluar dari Yesus itu. Memang kalau ada gunung meletus, ada gempa, roh Bapak keluar. Ya enggak dong, kan kita kan manusia. Makanya Ya, saya iya, bilang, Tuhan. makanya Tuhan saya Yesus bilang pun begitu, Yesus sebagai Pak. manusia akan dilahirkan ya kan. Ya kan Betul. dia kan manusia kan ya. Betul, dia sepenuhnya manusia seperti kita Pak. Iya, itulah. Apakah kalau ada gunung meletus apakah dia keluar? Gunung meletus ada keluar. Kalau keluar kan mesti jadi akan kaku kalau tubuhnya sebagai manusia. Nggak ada begitu Pak. Ya. Enggak begitu. Enggak. Nggak ada. Oh, ya, tanya saja saya. Begitu kalau begitu kan enggak keluar ya dia ya. Sebab kalau keluar kan dia kaku badannya, sebagai manusia itu udah keluar dia ya. Nggak keluar. ada. Oh. Terus gini juga ya. Kan di Indonesia ini kan biasa mengakui sudah ada 4 agama ya. Nah, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Qur'an gitu. Zabur, Taurat, Injil itu kita Pak, bukan agama. Iya kitab. Al-Qur'an kan kitab suci kan ya. Terus ini apa namanya? Alkitab itu apa sih Alkitab itu, Pak? Sebutannya Alkitab lah selain dari Zabur itu. Iya, Alkitab itu adalah kumpulan kitab-kitab para nabi dan para rasul. Tulisan dari zaman Musa sampai zamannya Yohanes dikumpulkan di sana. Disebut Alkitab, dikanonkan oleh gereja yang Katolik dan yang Ortodoks di Kartago di akhir abad ketiga. Itulah Alkitab, Pak. Jadi Alkitab itu adalah tulisan para nabi dan tulisan para rasulnya Yesus sendiri. Gitu. Berarti bukan dari 4 kitab itu ya, bukan? Oh, kalau Bapak Mana? bilang Taurat Iya. tadi kan. Nah, Taurat itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Ya. Zabur itu adalah kitab yang ditulis oleh Daud, makanya disebut Mazmur dalam Kristen. Ya. Injil itu adalah kitab yang ditulis 4 rasul, yaitu Rasul Matius, Rasul Markus, Rasul Yohanes, dan Rasul Lukas. Jadi Injil itu bukan Tuhan Yesus yang tulis, Pak. Karena Injil itu sendiri adalah Yesus sendiri. Tapi kitab Injil adalah kitab yang mencatatkan mengenai kisah Sang Injil. Nah, yang mencatatkan kisah Sang Injil adalah 4 rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Ya, berarti ada rasul lain lah kan itu selain dari pemegang kitab tadi itu ya? Iya, rasul-rasulnya Tuhan Yesus kan muridnya Tuhan Yesus dari ke-12 rasul.
Berarti yang merangkum itu ya, bukan Yesus sendiri, bukan. Bukan Yesus sendiri yang tulis, karena Yesus sendiri Yesus itu Injil itu, gitu loh. Makanya disebut kitab Injil. Kitab Injil itu kitab mengenai Sang Injil, yaitu kitab mengenai Yesus. Nah, yang menulis itu yang menyaksikan Yesus. Siapa yang menyaksikan dia? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Bartolomeus, Andreas, Filipus, dan murid-muridnya, gitu. Yang saksinya itu yang. Iya, kesaksian. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, yang saya baca ya. Ya, boleh. Terus saya baca, Pak. Ya, boleh. Bapak dari mana, Pak, asalnya, Pak? Jember, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah, dalam 1 Yohanes 1 dikatakan begini, Pak. Apa yang ada ini judul perikopnya kesaksian Rasul tentang firman hidup. Dikatakan begini, Pak. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup Yesus Kristus, itulah yang kami tuliskan. Jadi yang dituliskan para rasul adalah kesaksian yang mereka lihat dengan mata mereka, yang telah mereka saksikan, yang telah mereka raba dengan tangan mereka tentang Yesus Kristus. Ketika itu ditulis, dijadikan dalam kitab. Nah, itulah ini. Gitu. Ya. Ya, terus gini, Mbak, kesimpulannya kok sampai keempat rasulnya itu bisa menganggap Yesus itu Tuhan atau Allah itu gimana kok sampai ke sana gitu, Pak? Oh, karena Tuhan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Pak. Yohanes 13 ayat 13. Iya, Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24 berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Mesias itu, kamu akan mati dalam dosamu. Dalam Yohanes 8 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Lalu ayat 23-nya Tuhan Yesus berkata, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Lalu Tuhan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 16 berkata, aku mengutus malaikatku. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dia juga berkata bahwa dia adalah anak Allah. Dia juga berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dialah yang telah mengalahkan kematian. Dialah yang telah mengalahkan kuasa maut. Dengan demikian artinya ketika dia berhasil mengalahkan kuasa maut, dia adalah Tuhan atas segala kerajaan. Makanya dia dikatakan King of Kings, Raja dari segala raja. Tongkat Yehuda, kepemimpinan Daud, dari tunasnya Daud. Ya, terus ini lagi Mbak, apa namanya? Yang satu lagi ya Pak ya, nanti kayak satu lagi nanti saya di bawah masih banyak ya Bapak. Ya. Ini yang dikatakan sering dianggap juru selamat itu maksudnya gimana Mbak? Yang menjadi juru selamat itu Mbak? Ya, juru selamat itu kan juru selamat dunia apa nanti di akhirat Mbak? Dia adalah juru selamat dunia. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata kepada penjaga domba, dia berkata begini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu adalah artinya Mesias atau juru selamat. Nah, artinya juru selamat ini adalah dia penyelamat. Nah, apa sih yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia dari kuasa kematian. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari kematian? Dengan mati untuk memasuki kematian itu dan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Misalnya nih, Bapak mau menyelamatkan orang dari hotel. Ya Bapak harus masuk dulu ke dalam hotel biar bisa membawa orang keluar dari hotel. Nah Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia dari kuasa dosa yaitu kematian dengan mengalami kematian dan menyelamatkannya melalui kebangkitannya agar orang yang percaya kepada dia tidak lagi di dalam kuasa kematian atau kuasa maut melainkan memiliki hidup di dalam dia. Makanya kami yakin bahwa kami pasti ke surga, kami pasti diselamatkan. Kenapa kami pasti diselamatkan? Karena dia sendiri
sudah mengambil kunci kerajaan maut yang membuat kami tidak bisa ke sorga. Artinya, kuasa yang membuat kami nggak bisa ke sorga itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kami nggak perlu takut dengan kematian. Maka benarlah ucapan Rasul Paulus yang berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang Kristen menurut 1 Korintus 15 ayat 55, kematian bukanlah ketakutan Pak bagi orang Kristen, tapi kematian adalah yang dinanti-nantikan, karena melalui kematian tubuh kami yang dapat binasa ini harus digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa melalui kebangkitan. Gitu Pak. Tapi kalau sudah berkuasa dia kan, kenapa kau harus nyamar jadi manusia itu? Harus masuk ke hotel. Dari luar kan bisa, dia dari langit kan bisa. Kalau udah masuk segala Kenapa Tuhan Yesus itu harus Kenapa Tuhan Yesus itu harus capek-capek jadi manusia gitu ya Pak ya? Kenapa sih dia harus capek-capek jadi manusia untuk mengampuni dosa? Karena begini Pak. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Gini. Kan pada mulanya kan Tuhan bilang sama Adam Hawa. Adam Hawa, kalau kamu berdosa kamu pasti mati. Artinya Tuhan itu kan sempurna Pak. Firman-Nya itu ya dan amin. Berarti kalau dikatakan kalau kamu berdosa kamu pasti mati, artinya dia nggak bisa meralat itu karena firman-Nya kekal. Maka semua yang berdosa harus mati Pak. Tetapi di satu sisi karena kasih-Nya Allah, dia nggak mau kita mati. Maka dia itu harus menggantikan kematian yang seharusnya kita terima agar kematian itu tetap terjadi sebagai upah dosa dari keadilannya. Jadi kenapa sih dia harus mati? Kenapa sih dia harus capek-capek jadi manusia? Karena firman-Nya itu nggak berubah Pak. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Jadi dia jadi manusia, dia harus datang jadi manusia, dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda kasih-Nya bahwa ada yang mati menggantikan kematian kita. Dia kalau mengampuni begitu saja, oke lah ku ampuni aja begitu dosamu. Gak apa-apalah ku ampuni, aku gak perlu jadi manusia. Kalau dia mengampuninya begitu saja, artinya dia berkhianat terhadap firman-Nya sendiri kepada Adam dan Hawa. Bahwa semua orang berdosa harus mati. Kalau dia mengampuninya begitu saja tanpa ada kematian, maka dia mengkhianati firman-Nya sendiri. Nah Allah kami bukan Allah yang demikian Pak. Allah kami adalah Allah yang sempurna, yang kekal di dalam firman-Nya yang hidup itu. Makanya kita semua yang mati ini, tetapi dia tidak mau kita mati karena dosa kita, maka dia menggantikan kematian yang seharusnya kita terima melalui kematian anak tunggalnya itu. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus, kita memberi diri dibaptis, kita mati bersama dengan Yesus dalam baptisan. Kolose 2 ayat 11. Kita baca ya. Dalam Kolose 2. Jadi kenapa kita harus dibaptis? Karena kita mati bersama Yesus dalam baptisan. Nah, Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Terus bagaimana dengan bayi yang tak berdosa mati itu? Oh, kalau bayi, antara ada pesterku di bawah. Dia belum mengenal Yesus, Allah kan belum mengenal kan dia berdosa itu. Menurut pengetahuan Kristen itulah. Menurut kalau bayi meninggal dia kemana pergi? Dia ke Firdaus Pak. Kenapa? Karena meskipun dia punya natur dosa, tapi dia belum meresponi panggilan dosanya. Jadi semua bayi dari agama manapun dia akan tetap ke sorga. Gitu. Karena dia belum melakukan perbuatan dosa. Soalnya kan ada yang menyebutkan lain, Pak. Di pendeta-pendeta kan lain ceritanya itu, Pak.
dosa Ya itu turunan, dosa apa kan begitu. itu Saya tuh hanya jadi pendapat Pak, itu iya hanya jadinya pendapat tuh Pak. Tapi jadinya tuh membingungkan gitu Pak. Nah kalau Mbak kan tidak membingungkan, kalau Mbak jelas kan begitu. Kan begitu. Sama kalau bayi saya memang tidak bukan berdosa, mbak-mbak ya Pak ya, jangan ya. disebutkan saya mbak-mbak, saya emas. Oh iya. Iya, Oke. soalnya wajahnya seperti agak mirip perempuan. Oh ya, saya terlalu manis mungkin ya. Iya, ya begitulah mungkin. Ya, Ya, oke, ada lagi Pak, biar kita sudah lanjut Pak. ini apa namanya, kalau begitu kan memang sudah saya juga bisa membedakan gitu kan. Berarti kalau bayi mati memang tidak ada dosa turunan kan, memang langsung sudah gitu kan. Sama Nah, pengetahuan saya di Islam juga begitu. Kalau bayi tanpa dosa langsung memang dilemparkan ke surga gitu. Di Islam juga begitu Pak, di Islam Pak. ya, Tidak ya, ada lain gitu Pak. Tidak ada pengadilan lain gitu. Kalau di Islam juga begitu. ya, ya. Gitu ya Pak ya. Ya, sekali lagi Oke. tujuan saya ini cuma untuk mencari persamaan, tapi bukan untuk disamakan kan gitu Iya, Pak. betul. Ya, syukron ya. Thank you Ya, Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, ya. Agak lain nanti. Mau Halo? tanya, kan katanya kan yang Hmm? selama ini bahwa Yesus itu Tuhan kan, apa namanya ya? Saya pernah baca ayat Hmm? di coba kalau ini sebentar ya, saya buka dulu ya. Saya mau nanya nih. Ya, lalu tanya apa Pak? Di Yohanes 17 ayat 3 Iya. itu Iya, itu pertanyaan ke 5.000 miliar triliun kali dipertanyakan. Lalu apa yang mau? ya itu bukankah sudah jelas itu Yesus itu utusan Allah? Iya, memang dia utusan. Dia memang utusan, tetapi bukan hanya utusan. Firman Allah, dia adalah utusan dalam pengertian apa Pak? Dia adalah utusan karena dia firmannya Bapa yang keluar dari Bapa. Jadi Bapa itu mengutus firmannya menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Kolose 1 ayat 15. Gambaran sang Bapa yang tidak kelihatan itu. Jadi memang Tuhan Yesus adalah utusan. Tapi utusan yang bagaimana Bapak Tuhan Yesus itu Pak diutus dulu baru lahir. Dia diutus dulu ke dunia ini baru lahir jadi manusia. Kalau para nabi itu lahir dulu baru diutus. Jadi beda. Yesus itu utusan dengan nabi-nabi itu utusan itu beda Pak. Bedanya apa? Wahyu 22 ayat 16 Tuhan Yesus mengutus para malaikat loh Pak. Yang mengutus malaikat itu hanya Tuhan Pak. Nabi itu nggak bisa utus malaikat. Malah malaikat yang mendatangi nabi. Tapi Tuhan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 16 dia mengutus malaikat. Jadi apakah Yesus utusan? Iya dan amin Pak. Tetapi bukan hanya utusan. Yesus adalah firman Bapa yang Bapa utus dari dirinya sendiri untuk keluar menjadi manusia ke bumi ini. Betul. Kami nggak menolak itu. ya di situ kan ada juga tuh ayat di Markus 12 ayat 29 ya. Yesus saja nyuruh apa tuh? Ayat 29 ya. Jawab Yesus, perintah terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu satu. Betul. Tuhan ada Allah kita. Nah, kalau Tuhan adalah Allah, berarti firman Tuhan Allah enggak, Pak? Ya, sebentar dulu, saya belum selesai. Enggak. Coba, jangan kembali dulu. Kalau Tuhan adalah Allah, berarti firman Tuhan dan rohnya Tuhan Allah enggak? Kalau kamu adalah manusia, firman dan rohmu manusia atau kucing? Atau bebek? Pasti manusia dong. Enggak, yang poin yang saya
tanyakan itu bahwa Yesus ini memerintahkan Bani Israel untuk menyembah Allah kan. Betul, Bukan betul. nyembah dia loh. Loh, ketika Thomas menyembah dia, apakah dia menolak? Tidak. Kalau dia memang berkata, sembahlah Tuhan, jangan sembah aku. Tapi kenapa ketika dia disembah, dia tidak menolak? Ketika Maria menyembah dia tidak menolak dalam Lukas. Kalau dia memang orang benar, dan dia memang bukan Tuhan, ketika dia disembah harusnya, enggak boleh kau sembah aku. Aku bukan Tapi Tuhan. nggak ada kan di ayatnya satupun juga menyuruh nyembah Yesus. Enggak ada, Nggak tapi ada. ketika dia disembah, kenapa dia tidak menolak? Nggak, poinnya adalah kita kan harus berdasarkan Ya, bukan firman. bukan begitu. Ketika kamu mengatakan aku bukan presiden, tapi kamu diperlakukan sebagai presiden dan kamu punya kedudukan presidensial di negara ini, itu kita nggak butuh, itu cuma pengakuan. Ketika kamu tidak mengatakan aku dokter, tapi ketika kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dokter dan kamu punya kemampuan seperti dokter, kamu nggak perlu mengaku itu. Oh, Tuhan itu Yesus, kan Tuhan Yesus sebenarnya nggak perlu. udah apa namanya, maaf, udah tafsiran kalau seperti itu. Wow, itu Poin bukan kan sini tafsiran, itu realita, Pak. benar. Kalau enggak, lo itu konsekuensi logis. Kalau Bapak mengerti cara berpikir Bapak itu udah salah. Karena ini sebab akibat. Akibatnya karena ada sebab. Sebab mengadakan akibat. Ini sebab akibat, Pak. Ya. Jadi jangan cetek berpikirnya. Kalau Oh memang iya, Yesus mengatakan, kalau memang Yesus bukanlah Tuhan dan tidak menerima penyembahan, kenapa ketika dia disembah, dia tidak menolak sekalipun dia tidak meminta untuk disembah? Dan alasan kenapa dia tidak meminta disembah, karena hukum Yahudi pada masa itu. Nggak bisa, Pak. Tapi ketika dia disembah, dia memperhitungkan penyembahan itu sebagai iman. Jadi bukan Tuhan Yesus nggak mau bilang sembahlah aku, bukan karena dia nggak mau. Tapi dia itu memperhitungkan iman dari tindakan, bukan dengan kata-kata. Kalau hanya kata-kata, setan pun bisa mengakui dirinya Tuhan. Firaun mengakui dirinya Tuhan dan meminta disembah. Dan orang menyembah mereka. Apakah dia adalah Tuhan yang nyata? Tidak. sebenarnya sih nggak usah kita kemana-mana. Poinnya kan perintah. Siapa yang harus disembah? Ya, nggak masalah. Ketika kita menyembah, ketika Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 29 tadi menyuruh kita untuk menyembah Allah. Nah, Ketika kami menyembah Allah, kami menyembah firman dan rohnya enggak? Ketika saya sembah kamu, yang saya sembah tubuhmu, firmanmu, atau rohmu? Pasti semua dong. ya enggak dong, dilihat aja itu apa Roma Enggak. 12. Ketika saya menyembah kamu, ini Pak, kamu main logika aja kan, kalian umat paling logika. Ketika saya menyembah kamu, saya menyembah tubuhmu saja, rohmu saja, firmanmu saja, atau seluruhnya dari kamu? Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu saja. Nah, ketika saya menyembah dia, apakah saya hanya menyembah wujudnya, rohnya, atau firmannya? Pasti semuanya. Dan Yesus adalah firman, dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Maka saya harus menyembah firmannya Bapa dan rohnya Bapa. Saya berdasarkan firman aja ya, perintahnya itu seperti apa. Bukan Ya, kita kalau asumsi sendiri, nggak boleh begitu. Kita baca Roma 12 ayat 1. Baca dulu di situ penyembahannya gimana begitu. Iman kami. Roma 12 ayat 1. Ya, ntar ya, saya buka ya. Kan kita harus diuji dengan bahasa roh. Ujilah dengan bahasa roh atau firman. Karena itu, saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Oke. Kepada Allah. Ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 8, kenapa Yesus disebut Allah oleh Bapa? Sang Bapa itu memanggil Yesus sebagai Allah. Berarti persembahan kepada Allah juga berlaku kepada Yesus. Kita baca Ibrani 1 ayat 8.
Kalau kamu mau nantang-nantang saya dengan skriptura, saya tampol kamu dengan skriptura. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini sang Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Mengapa kalau kamu terlalu skriptura dengan mengatakan Roma 12, kepada Allah itu ibadahmu sejati. Yesus juga disebut Allah oleh Bapa sendiri di dalam Ibrani 1 ayat 8. Itu nubuatan dari Mazmur. Kamu mau ngomong apa lagi? Yes, itu udah jelas kan, Roma 12 ayat 1. Iya, Ibrani 1 ayat 8 ini kamu mau ngomong apa lagi? Bapa memanggil Yesus sebagai Allah. Ada kata Yesusnya. Itu tentang anak-anak Allah itu siapa? Kita nggak bisa ngasih kesimpulan begitu. Lah, ini anak itu siapa, Pak? Dalam ayat 8. Anak itu siapa? Anak di sana siapa? Baca konteksnya penuh deh. Kamu baca deh. Allah berfirman, konteksnya aja. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Yang mengaku anak Allah itu hanya Yesus. Ibrani 1, baca semua. Ibrani 1 ayat 8 yang saya bawa tadi, perikopnya adalah Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Jadi kalau main skripturaan, ya kamu nggak bisa diunggulkan. Nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kan ya kita harus berdasarkan firman. Ya nggak bisa kita ngambil kesimpulan. Nah, itu juga firman. Ibrani itu firman. Tapi di situ tidak ada kata Yesusnya. Iya, tetapi anak Allah itu kan Yesus. Nggak ada di sini ayatnya bilang Yesus. Oh ya, kalau modal begitu ya nggak usah, Pak. Oke, kalau memang begitu di dalam Roma 12:1 Allah di sana, adakah ditulis Allah di sana hanya Bapa? Kalau gitu saya tagih. Di mana di dalam kalau kamu bilang di situ nggak ada nama Yesus. Sekarang saya minta dalam Roma 12 ayat 1 itu, di mana Allah di sana hanya kepada Bapa. Saya minta di ayat itu yang mengatakan Allah di situ hanya kepada Bapa. Kamu kita berdasarkan ayat begitu aja ya. Kan tadi kamu tidur saja. Jadi dia itu pakai standar berpikir yang dia sendiri nggak sanggup untuk menyelesaikannya. Jangan malu, Pak, ya. Jangan kamu loncat lagi ke sini. Gak jelas. Bapak yang tadi itu, siapa itu namanya Kak Van tuh ya. Kak Elia kan sudah menjelaskan bulat. Namun Bapak kan bukan Kristen, jadi ya pasti nggak akan nyampai. Lalu kalau Bapak mengacu ke satu ayat, makanya jangan melompat Kristen ya pasti nggak nyampai. Jangan menafsirkan. Kalau menafsirkan nanti membuat utangnya jadi banyak. Karena Bapak bukan Kristen, pasti nanti nggak nyampai itu. Rendah hati saja. Silakan Elia. Iya. Jadi di bawah bilang pada nge-like. Bener nggak sih nge-like ini? Jadi jangan kamu pakai cara berpikir orang Arab untuk menilai Alkitab. Gak bisa, Pak. Gitu loh. Skripturaan sih kamu. Jadi gitulah. Sola skripturanya Luther tuh nggak begitu, Pak. Dia sehat, konservatif. Nggak seperti skripturanya agamamu. Ngawur. Saya mau nanya, pertama itu apa namanya, kenapa Allah memilih Abraham sebagai bapak orang percaya? Karena menurut saya, mungkin saya salah juga ya. Menurut saya sih Nuh itu jauh lebih baik sih kalau menurut saya gitu ya. Dari hidupnya, cara hidupnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengenai sorga. Saya tanya beberapa kawan saya yang denominasi berbeda itu, apa namanya, mereka mengartikan sorga itu yang berbeda-beda gitu. Nah, terus yang ketiga, manusia sesudah mati apakah langsung dihakimi atau di Firdaus dulu apa gimana ya? Itu yang ketiga. Terus yang terakhir ini adalah mengenai Armageddon.
Itu maksudnya apa ya? Itu aja sih. Makasih. Tuhan berkati. Ya. Oke, mungkin yang pertama ya, mengenai kenapa Allah memilih Abraham bukan Nuh. Tuhan itu memilih Nuh juga karena Abraham itu anaknya Nuh dari Sem dari Eber, Pak. Makanya disebut orang Ibrani. Jadi Nuh itu dipilih nggak? Dipilih. Bahkan Nuh itu adalah Nuh itu adalah orang baru, manusia baru yang melahirkan kelahiran bagi penduduk seluruh dunia ini. Keturunan Sem yang memperanakan orang Asia, keturunan Ham yang memperanakan orang Afrika dan Misraim, dan keturunan Ham itu yang memperanakan orang Eropa. Jadi sorry, sebagai bapak orang percaya gitu loh. Iya betul. Jadi kenapa dia memilih Abraham? Karena Abraham itu taat. Kenapa tidak pada zaman Nuh? Ya karena selain rencana Allah yang memang dia pilih, kalau kita mendalami makna teologinya, kenapa bukan Nuh, kenapa Abraham? Karena di zaman Nuh fokusnya belum ke sana. Fokusnya itu masih kepada genealogi bangsa-bangsa. Belum kepada janji yang diikat. Meskipun sudah dijanjikan sejak zaman Adam. Tapi kenapa Abraham? Karena mulai dari Abraham lah kekhususan bangsa dari Eber itu mulai ditunjukkan oleh Allah. Karena imannya, dia taat, dia pilih dan dia tahu responnya bagaimana. Karena di zaman Nuh itu belum ada. Karena fokusnya Allah di zaman Nuh itu untuk genealogi. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, tadi itu tentang? Pengertian sorga. Jadi pengertian sorga. Oke. Pengertian sorga yang berbeda itu tidak masalah. Tapi pengertian sorga yang bertentangan itu yang bermasalah. Ada yang memaknai surga itu sebagai keadaan, ada yang memaknai itu sebagai tempat. Itu pun nggak masalah. Apakah surga itu keadaan? Betul. Apakah surga itu tempat? Betul. Karena Tuhan berkata di rumah Bapakku banyak tempat yang mau kusediakan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Surga itu bagaimana? Surga itu tempat yang memang dimensinya Allah. Kita nggak mau tinggal di surga, tapi kita akan merasakan hadirat surga. Kita itu tidak pernah dicipta untuk tinggal di surga, Pak. Kita itu dicipta di bumi ini. Kejadian 1 ayat 28. Dengan keadaan yang surga, yaitu tanpa dosa. Jadi nanti kita akan dikembalikan ke langit bumi baru seperti tujuan yang semula itu. Surga itu tempatnya Allah, bukan tempatnya kita. Kita nggak dicipta di bumi untuk dipindah ke sana, enggak. Kita dicipta di bumi untuk tetap di bumi, tetapi dengan keadaan yang berbeda. Yang pertama yang sekarang ini keadaan berdosa, nanti yaitu keadaan yang tidak berdosa. Itulah sorga, Yerusalem baru yang turun itu. Ya. Nah, yang ketiga itu gimana? Apakah manusia sesudah mati langsung dihakimi atau di Firdaus dulu atau gimana ya? Oke. Sama Armageddon yang keempat ya. Nah, itu Pastor. Silakan Pastor. Ya, Kak Indra, Shalom Tuhan Yesus, saya Kak Indra. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 14 mengatakan mereka, yaitu kita yang percaya pada Tuhan Yesus, dikumpulkan bersama Kristus. Jadi kita akan masuk di Firdaus dulu, tidak langsung dihakimi. Pada saat kedatangan kedua, nanti Tuhan Yesus akan melakukan penghakiman. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, Roma 8 ayat 1 berlaku, tidak ada lagi hukuman bagi kita. Jadi kita waktu dihakimi bukan untuk sebagai perbuatan amal pahala, puasa 1 bulan bisa mencicil hukuman dosa, itu pasti bukan Kristen. Tidak bisa dari perbuatan baik kita. Nah, jadi penghakiman itu nanti pada saat kedatangan kedua, namun kita tidak lagi mendapat penghukuman. Lalu tentang Armageddon bedakan dengan Gog Magog. Armageddon itu terjadi pada saat setelah masa 7 tahun aniaya. 3,5 dan 3,5 tahun, antikristus dibatasi masanya sampai 7 tahun. Sebelum masa 7 tahun itu, Tuhan Yesus turun yang bukan disebut sebagai kedatangan kedua, tapi turun di awan-awan permai. Nah, itu yang lalu kita mengenal rapture gitu ya. Kemudian setelah itu masuk masa aniaya 7 tahun, aniaya besar. Nah, setelah 7 tahun itu, Tuhan Yesus kedatangan kedua, itu yang baru disebut kedatangan kedua. Nah, itu pada saat kedatangan kedua disambut oleh nabi-nabi palsu dan antikristus bersama seluruh sekutu-sekutunya itu.
Tetapi Tuhan Yesus akan mengalahkan. Itulah yang namanya perang Armageddon. Diambil dari kata lembah Megiddo. Kalau Anda ke Palestina, ke Israel tuh di sana. Setelah itu Tuhan Yesus akan melempar mereka ke api neraka. Nah, setelah dilempar, maka masa 1000 tahun kita akan memerintah bersama Kristus. Nah, itu yang disebut dengan masa Yerusalem baru, pemerintahan 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun nanti akan dilepaskan kembali iblis itu. Nah, pada saat dilepaskan kembali itulah namanya perang Gog dan Magog. Itu. Gimana untuk kedua kalinya nanti di Gog dan Magog ini, iblis akan dikalahkan dan seluruh sekutu-sekutunya untuk dilempar ke api kekal untuk selama-lamanya. Itu yang dimaksud dari Armageddon, bedanya dengan Gog dan Magog. Demikian, Pak Pastor, saya boleh nanya 2 lagi nggak nih? Boleh nanya 2 lagi nggak? Antri di bawah banyak, brother. Nanti kapan-kapan ya. Oke deh, oke. Makasih ya. Yo. Selamat malam. Ya, malam. Tanya apa, Pak? Boleh bertanya, Pak? Boleh, silakan. Oke. Siapa yang membunuh Yesus? Yang membunuh Yesus adalah orang Roma. Yang menyalibkan dia. Gimana? Orang Roma. Kenapa dibunuh itu, Pak? Kenapa dibunuh itu? Kenapa bisa dibunuh? Ya, mereka membunuh Yesus karena mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah dengan menyetarakan dirinya sedengan Allah. Halo? Emang ya, soalnya jawabannya beda-beda, Bang. Ya, beda-beda kan tidak bertentangan, Pak. Bedakan yang berbeda, bedakan yang berbeda. Kalau menyerahkan diri itu bagaimana? Ya, dia memang menyerahkan dirinya. Tapi bukan Yesus yang bilang menyerahkan diri itu bukan seperti nah salibkanlah aku, enggak gitu. Tapi dia ya mengikuti apa yang mereka mau. Mereka mau menyalibkan Yesus, ya Tuhan Yesus mengikuti yang mereka mau itu. Gitu. Meskipun dia tidak terbukti bersalah di pengadilan, tapi politik pada masa itu, Sanhedrin melalui imam besar Kayafas itu menuntut pemerintah Roma, Kaisar, melalui wali negeri waktu itu untuk menyalibkan dia. Makanya Pontius Pilatus cuci tangan. Lalu? Terus Tuhan bisa mati nggak? Yang mati itu kemanusiaannya, Pak. Itu aja. Iya, yang Tuhan tuh nggak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Adalah tubuh Yesus kan yang berasal dari Firman. Firman kan Tuhan. Begitu, Pak. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Anak. Berarti tubuhnya itu ilahi, gitu. Soalnya dia tercipta dari Firman. Gimana itu, Pak? Bisa jelaskan? Tubuhnya itu bukan ilahi itu roh. Tubuh itu bukan ilahi, tapi tubuhnya Tuhan Yesus itu kudus, bukan ilahi. Ya, Firman kan menjadi manusia. Firman kan menjadi manusia. Gimana itu? Firman menjadi manusia itu bukan transubstansiasi. Bapak ngerti transubstansiasi? Tidak. Dia bukan transubstansiasi. Transubstansiasi itu berganti substansi, bukan, Pak. Tapi dia kosubstansiasi. Artinya keilahian dan kemanusiaan ketika dia berinkarnasi, sars egeneto dalam bahasa Yunaninya, itu keilahian ini menambahkan kodrat. Sama seperti kamu memakai baju. Bukan berarti tubuhmu ini berubah jadi baju. Kamu punya baju, kamu punya tubuh. Nah, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, inkarnasi itu kan dari bahasa Latin. Inkarni, endi itu di dalam, karni itu daging. Makanya karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Jadi dia di dalam daging. Firman itu menjadi manusia, itu bukan melebur
kehilangan keilahian seperti nasi jadi bubur, bukan. Gitu. Jadi bedakan Pak, menjadinya itu Bapak harus ngerti. Gitu loh, ya. Nah, ketika kodrat ini keilahiannya. Ketika berinkarnasi dia menambahkan kodrat kemanusiaannya. Nah, ketika dia mati, yang mati ini kemanusiaannya nih. Bukan dia yang ilahi lalu berubah jadi daging. Ketika mati berarti yang ilahi yang tadinya jadi daging itu mati. Bukan. Makanya pahami pengertian inkarnasi itu. Sarx egeneto itu Anda harus paham dulu. Pengertiannya apa. Gitu ya. Ada lagi Pak? Biar kita lanjut kalau nggak ada. 10.000. Terima kasih. Oke.